Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Jelanti, NIM 105200103 dari jurusan Ilmu Pemerintahan 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Pengertian penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kependudukan itu sendiri adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanan yang menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Macam-macam pengelompokan penduduk. 1. Berdasarkan aspek biologis. Misalnya itu penduduk di suatu desa itu digolongkan berdasarkan umur dan jenis. Contohnya itu dalam kelompok ini dibagi menjadi 3, yaitu umur 0-14 tahun itu dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Umur 15-64 tahun itu dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Sedangkan umur 65 tahun ke atas itu dinamakan usia tua atau usia tak produktif. 2. Berdasarkan aspek sosial. Misalnya itu penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. 3. Berdasarkan aspek ekonomis. Misalnya itu penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatannya. 4. Berdasarkan aspek geografis. Misalnya itu penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa. Tetapi sebagai ciri khas negara agraris Indonesia seperti Indonesia ini, kebanyakan penduduk tinggal di desa. 2. Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah masa bekerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apabila ditinjau secara umum, pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa atau yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Tenaga kerja atau manpower adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah seluruh penduduk berusia 15-64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai oleh Indonesia itu adalah penduduk berusia 10 tahun. Bisa kita lihat dari hasil sensus penduduk tahun 1971 dan 1980. Kelompok angkatan tenaga kerja itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok angkatan kerja yang digolongkan bekerja yaitu 1. Mereka yang selama seminggu sebelum pecahan melakukan pekerjaan dengan memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja minimal 2 hari. 2. Mereka yang selama seminggu sebelum pecahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari 2 hari, tetapi mereka adalah pekerja tetap seperti pegawai pemerintah yang sedang cuti atau mogok atau sakit. 2. Petani yang mengusahakan tanah hasil pertanian tidak bekerja karena menunggu hasil panen atau menunggu hujan untuk bisa menggarap sawah. 3. Orang-orang yang bekerja dalam bidang keahlian seperti dokter ataupun tukang cukur. Yang kedua, yang digolongkan mencari pekerjaan atau menganggur, yaitu mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, atau mereka yang bekerja pada saat pecahan sedang menganggur dan berusaha mendapat pekerjaan, atau mereka yang dibebaskan tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kelompok bukan angkatan kerja, yaitu sekolah, untuk mereka yang kegiatannya hanya bersekolah. Terus mengurus rumah tangga, untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga seperti ibu rumah tangga, itu kan tanpa upah. Yang ketiga, penerima pendapatan, untuk mereka yang melakukan suatu kegiatan, untuk mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan tetapi mendapat penghasilan, contohnya itu seperti pensiunan, bunga simpanan, atau hasil sewaan. Atau untuk mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usianya yang lanjut, lumpuh, atau dungu sebagainya. 3. Pengangguran. Pengertian pengangguran ini merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang tidak bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan, karena konsep pengangguran ini amat sulit diterapkan di Indonesia. Menurut Effendi 1987, hal ini dikarenakan konsep yang digunakan dalam
sensus maupun survei adalah konsep yang sesuai untuk negara-negara maju. Di negara maju, pengangguran itu dicatat pada kantor sosial sebagai pencari kerja, dan apabila memenuhi syarat, pengangguran akan mendapatkan tunjangan. Tapi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengangguran itu tidak mendapatkan tunjangan pengangguran sehingga amat sedikit orang yang menganggur, kecuali ada keluarga yang bersedia menanggung biaya hidupnya. Definisi tersebut belum dapat menangkap gejala setengah pengangguran, dan dalam usaha menangkap gejala sensus 1980 digunakan pertanyaan mengenai jam kerja. Perlu dicatat, jam kerja normal yang dipakai adalah 35 jam seminggu. Namun, sejak tahun 1990-an, jam kerja normal adalah yang menggunakan 38 jam seminggu. Ada pula yang menggunakan 40 jam seminggu. Jenis-jenis pengangguran. Ada beberapa jenis pengangguran yang digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lama waktu atau penyebab terjadinya. Yang berdasarkan lama waktu itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran terbuka, yakni tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja sama sekali. Pengangguran ini terjadi karena tidak adanya lapangan pekerjaan atau karena ketidaksesuaian lapangan kerja dengan latar belakang pendidikan atau keahlian tenaga kerja. 2. Setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas, dan jenis pekerjaan tidak optimal. Biasanya tenaga kerja ini menganggur karena merupakan tenaga kerja yang kerjanya kurang lebih dari 35 jam seminggu. 3. Pengangguran terselubung, yakni tenaga kerja yang bekerja tetap tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya, seorang insinyur teknik bekerja sebagai pelayan restoran. Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian, misalnya perubahan struktur dari agraris ke industri. 2. Pengangguran konjunktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh penggerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. 3. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penggerakan friksi pekerja yang bergeser atau berpindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Pengangguran ini biasa disebut sebagai pengangguran yang sukarela karena terjadi atas keinginan sendiri. 4. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Misalnya itu pada masa pembangunan gedung, tukang bangunan bisa bekerja, tetapi jika gedungnya selesai, tukang bangunan itu tidak akan bekerja sampai ada pembangunan berikutnya. Sebab-sebab pengangguran itu karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerja yang mampu menyerapnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, turunnya output atau pengeluaran total. Kedua, tidak sebandingnya penawaran dan permintaan pekerjaan. 3. Waktu yang dibutuhkan pun sulit untuk mencari pekerjaan. 4. Perubahan teknologi. Dapat pengangguran itu yang pertama, timbulnya kemiskinan. Dengan menganggur tentunya seseorang tidak akan bisa memperoleh penghasilan. Bagaimana mungkin bisa ia memperoleh penghasilan jika dia tidak bekerja? Yang kedua, makin beragamnya tindak pidana kriminal. Seseorang pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya, terutama makan, untuk bisa bertahan hidup. Namun seseorang pengangguran dalam keadaan terdesak bisa saja melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet, jamret, ataupun sampai membunuh orang. Ketiga, bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, pedagang, dan sebagainya. Selain itu, maraknya tindak kriminal akan bertambahnya pula para pengamen atau pengemis yang kadang kelakuannya mulai merasakan warga jika tidak dikasih duit. Keempat, terjadinya kekacauan sosial dan politik seperti terjadinya demonstrasi dan perebutan kekuasaan. Kelima, terganggunya kondisi psikis seorang, misalnya terjadi pembunuhan akibat masalah ekonomi, terjadi pencurian dan perampokan akibat masalah ekonomi rendah, tingkat kesehatan gizi dan masyarakat yang menurun, dan anak-anak yang terkena busung lapar. Baiklah, segitu penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.